Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Laki Teret MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh. Tarot hanya perantara. Jadi jangan memaksakan ini harus akurat 100% ya. Aku minta ke Allah dikasih 90% menjadi nyata. Energi bisa cepat atau lambat untuk dibuktikan atau diberikan kenyataan. Jadikan ini sebagai payung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Nine of Wands. Alhamdulillah kemarin aku habis ziarah ke makam Mbahku Sangkan, dan aku disuruh mampir oleh beliau ke rumahnya yang ada di Keraton Kanoman. Alhamdulillah dilancarkan dari berangkat sampai pulang, bahkan diterima dengan baik. Masya Allah, ada pangeran dari Keraton Cirebon Kanoman, dan juga ada bibinya, saya lupa namanya siapa ya. Beliau sangat baik banget ya. Malah kita disuruh masuk ke dalam keraton dan benar-benar sangat mengharukan, benar-benar membuat aku ketarik, energinya sangat besar di tempat beliau itu, terutama yang ada di singgasananya ya, di kerajaannya, sangat luar biasa. Beliau juga kasih tahu, katanya kalau mau masuk ke situ nggak semua orang bisa atau terpilih ya bisa masuk ke situ dengan tenang gitu, bisa foto-foto bahkan berdoa di situ ya. Jadi beliau bilang orang yang boleh diizinkan masuk keraton itu orang yang dipilih ketulusannya. Insya Allah ya, aku tetap mengutamakan tentang kebaikan ya. Insya Allah bisa terus dilakukan ya untuk meneruskan perjalanan spiritual para leluhur dengan caranya di zaman sekarang ya, tapi tidak melupakan Islamnya ya. Insya Allah ini bisa membantu kita semua gitu. Dan insya Allah dari hasil ziarah aku, Allah berikan kenyataan ya, readinganku ataupun instingku, ucapanku, Allah berikan nyata. Oke, di sini ada the Nine of Wands, Five of Cups, the Page of Swords, Ace of Swords, the Temperance, and the Ten of Pentacles. Maskulin lagi belajar flashback lagi ke belakang tentang kisah masa lalu yang dia tutupi, yang dia halangi, yang dia simpan. Dan di sini dia coba untuk memberanikan tidak komunikasi sama kamu. Ada yang sampai 9 minggu, 9 bulan, bahkan sebagian ada yang 9 tahun tidak ada komunikasi sama sekali. Dan ini membuat maskulin
tertahan di kisah masa lalu ya sekarang. Kenapa? Ya karena dia mendapatkan kabar ya, dan itu sangat telat buat dia untuk bisa kembali lagi ke kamu sebagian. Karena sebagian dari kamu ini sudah ada yang menikah lagi. Maskulin menutup kehidupannya, berharap dia akan bisa melepaskan masa lalunya dengan kamu dan meraih keseimbangan dalam hidup. Tapi di sini dia malah dihantui rasa ketakutan dari kisah masa lalu, dan ini membuat dia banyak sekali ujian dalam kehidupannya. Bahkan aku ngelihatnya maskulin di sini harus belajar berhati-hati dalam memiliki visi atau tujuan hidup ya, entah itu kembali ke kamu atau rumah tangga dengan yang lainnya. Kenapa? Ya karena dia harus menyelesaikan dulu nih kisah masa lalunya yang dia tutupi, yang dia halangi selama ini. Wow. Oke. Di sini aku ngelihatnya maskulin ada yang menutupi tripartinya ya. Dan ini membuat maskulin kacau balau sebenarnya. Karena ya dia dihantui tentang kejujuran hidup ya dalam komunikasi untuk bisa mendapatkan kedamaian ataupun mendapatkan kesuksesan ya. Mencoba memperbaiki komitmennya dengan orang ketiga, tapi masih memendam perasaan ke masa lalunya, yaitu tentang kamu. Dia masih ingin memperbaiki sebenarnya. Komitmen sama kamu. Tapi di sini dia harus menjalani karma dulu ya. Pembayaran dari apa yang dia ukir, pembayaran dengan seadil-adilnya dari apa yang dia pahat, yang dia tanam. Ini akan merupa kesakitan, bahkan pengkhianatan ya, memberikan rasa ketidakbahagiaan, kesedihan, sakit hati ya, dan bingung dalam sebuah komitmennya lagi. Aku ngelihatnya di sini maskulin harus belajar dewasa, harus bisa memperbaiki sifat manipulasinya, terutama yang memendam perasaan ya terhadap hubungan dengan orang lain. Aku memang merasakan energinya maskulin di sini. Ada mengalami kesedihan dengan apa yang dia pelajari, terutama dalam komitmen. Mencoba kolaborasi dengan orang ketiga, tapi malah memberikan kesedihan. Dan apapun yang dikerjakan oleh maskulin, ya berujung tentang kesakitan ya, triparti. Aku ngelihatnya
maskulin masih menutupi perasaannya dia, menutupi kemunafikannya dia untuk bisa kembali ke kamu. Ya, dia masih menutupi hal itu. Dan ya aku ngelihatnya memang maskulin harus belajar banyak ya tentang perkembangan sebuah hubungan, perkembangan diri juga di dalam situasi dengan banyak orang. Jadi ibaratnya dia harus menerima tentang nasihat, menerima tentang pendapat, harus bisa bekerja sama dengan apa yang dipelajari gitu loh. Bukan hanya ingin didengar orang, tapi dia juga harus bisa mendengarkan orang. Ya. Jadi pelajari kehidupan tuh dengan pelan-pelan. Ya, terutama tentang hubungan. Kehidupan kita itu saling koneksi. Ketika kita ingin menghindari orang-orang negatif, pasti kita akan diberikan orang negatif. Tapi kalau kita berani melawan atau berani menghadapi energi negatif, ya, terutama melalui spiritual, kita perdalam lagi, kita deketin Tuhan, kita dekati orang-orang yang memahami tentang koneksi spiritual, ambil hal baiknya, energinya, cara pandangan hidupnya. Insya Allah di situ akan ada suatu tujuan hidup yang lebih baik ke depannya. Karena kalau kita menghindari atau ibarat gini, kita berdoa, ya Allah kuatkanlah aku. Pasti misalnya, ya Allah kuatkanlah aku, berikanlah aku kesabaran. Pasti kita diujinya tentang kesabaran. Jadi kita harus berdoa tuh yang lebih baik, misalnya, ya Allah terima kasih aku diberikan sabar hingga saat ini. Jadi walaupun kita belum sabar, tapi kita sudah mengucapkan terima kasih, insya Allah energinya itu akan terwujud. Tapi memang butuh processing ya, butuh belajar dari orang lain, ya, kesabaran apalagi belajar dari orang lain. Jangan dari diri sendiri, karena diri sendiri itu ya tidak akan memahami siapa diri kita. Jadi pelajari dengan orang lain. Di sini kan maskulin menutupi hubungan untuk kepentingan pribadinya dia. Kalau dia bisa mempelajari sifat dari ketiga orang ini, yaitu kamu, karmik, dan juga maskulin ya, pasti ada suatu kebaikan yang akan didapat oleh maskulin. Di sini aku ngelihat memang maskulin menyesal, kecewa sudah berkomitmen dengan orang ketiga. Dan aku ngelihatnya memang maskulin di sini ada niatan untuk memperbaiki luka hatinya dia atau memperbaiki pengkhianatan yang dia buat ke kamu. Ya, banyak sekali masalah dan banyak sekali keinginan yang belum terwujud ya oleh maskulin, terutama keinginan tentang karir, menyelesaikan trust issue, ini masih stuck, belum bisa diselesaikan dengan baik. Dan dia harus bisa melawan rasa ketakutannya dia, bisa melawan ketidakseimbangannya dia, terutama dalam hal trust issue ataupun dalam hal keuangan karir. Ya. Keinginan untuk kembali ke kamu sudah ada, tapi masih dia pendam dulu. Kenapa? Ya karena dia harus bisa menstabilkan lagi dan belajar sabar dalam pembayaran karma. Di sini aku lihat memang dia harus bisa menerima tentang kesakitan, tentang pengkhianatan, kesedihan, kehilangan. Dia harus bisa menerima. Dan ya aku ngeliatnya di sini memang maskulin coba untuk membayar karma
walaupun lambat ya energinya untuk bayar karmanya, tapi dia pengen balik lagi sama kamu. Oke. Aku ngeliatnya di sini maskulin bingung ya. Ada rasa takut masa depannya ini tidak akan sukses. Dan dia bingung untuk ungkapkan kesalahannya dia. Dia bingung untuk jujurkan ke kamu. Karena dia orangnya pemimpi banget ya. Tentang target hidupnya. Dan aku ngeliatnya memang maskulin di sini sedang berpikir gimana caranya bisa minta maaf ke kamu dan membuka lembaran baru ya. Makanya dia di sini aku ngeliat coba komunikasi sama kamu melalui alam bawah sadar. Maskulin di sini masih ngeblok ya perasaannya dia ke kamu karena dia tidak mau ditolak, tidak mau dihina oleh kamu. Makanya ya dia coba untuk memimpikan bisa kembali lagi sama kamu tanpa ada pertengkaran. Itu harapannya dia. Ya, halusinasinya dia. Dan maskulin diberikan ketidakseimbangan, kekecewaan dari orang ketiga. Ya. Kekecewaan dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia targetkan. Penuh dengan kata-kata yang kasar, penuh dengan berita buruk. Dan dia sudah bermimpi juga kalau pernikahannya dia atau hubungannya dia dengan orang ketiga ini ada orang lagi ya. Makanya pertengkaran terus terjadi di dalam kehidupannya maskulin dengan orang baru. Ya mencoba terlihat baik-baik saja, tapi ternyata ini terulang lagi drama yang sama. Oke. Kita lihat dengan oracle-nya. Okay. Endurance, keep going, falling in love. Kissing the divine in another in yourself. Energy field adjustment, aura, cleansings, and health. So, masculine, soul cage. Okay. Sebagian dari masculine ini reflection. So, dia menghadapi suatu perubahan dalam hidupnya. Yang mana jiwanya dia terasa kosong. Bahkan seperti di kerangkeng ya di sini. Dan ya dia harus bisa berjalan terus nih untuk membersihkan energi negatifnya dia ya dengan cara menghadapi sesuai apa yang dia berikan ke kamu. Dan dia harus bisa belajar jujur, belajar menjadi dirinya dia sendiri ya di saat ini, bukan hanya di saat nanti ataupun yang kemarin, tapi saat ini. Dan aku ngeliatnya memang
dia harus bisa mengaca diri dari cara dia mencintai seseorang, itu akan berbalik dari cara orang lain mencintai dia. Dan salah satunya untuk membersihkan energi negatif dalam dirinya adalah dengan cara selamatkan dirinya, perbaiki ilmunya, terutama tentang spiritual dan ketuhan. Ya. Dan sebagian dari maskulin ini ada yang mencoba membuka hati, ya, karena dia ngerasa ada sesuatu yang memantau dia, menghadapi dia. Ini bisa orang ketiga ataupun dengan kamu ya, itu yang dia pikirkan. Di sini maskulin memang harus lakukan tindakan untuk pembersihan diri ya, terutama dalam energi dan juga fisik. Jadi kalau aku bilang, teruskan cara kamu ya maskulin menghadapi kehidupan, yaitu dengan cara mengaca diri, introspeksi diri. Ini kalau bisa ya untuk maskulin ya usahakan diruqyah juga. Ya usahakan diruqyah atau dibersihkan auranya ya, atau memakai minyak-minyak aura ya yang bisa mengikis energi negatif agar tidak dikerangkeng terus-menerus jiwa kamu, roh kamu ya. Aku enggak ya. Oke. Kita lihat masculine please. Mercury retrograde reinventions. Mercury reinventation. Ini undangan ya. Jadi kayak ya kamu mencari sesuatu perubahan juga bisa. Aquarius, kamu bisa berdealing dengan Aquarius and Aries. Ya, kamu bisa berdealing salah satunya. And Sun, Leo. Oke, di sini aku ngelihat inventation. So, maskulin harus memahami kalau kehidupan itu akan berputar. Ya, kamu seperti memegang bola dunia dan ini ada panah juga. Jadi ya kamu harus bisa memahami bola yang kamu lempar ini akan mengenai kamu juga, berbalik ke kamu. Dan yang aku lihat memang kamu seharusnya menyadari ya. Menyadari kalau diri kamu itu harus introspeksi diri ya. Dengan cara ya spiritual, mendekati ke Tuhan kembali. Ya, aku ngelihatnya. Dan kamu harus belajar tentang kejujuran, tentang akhlak, adab, ya, dan banyakin bersyukur. Jadi kamu bisa mengoreksi atau mengaca diri kamu agar terlepas dari yang namanya ikatan, ya, ikatan iblis. Aku ngeliatnya, ya, kamu harus bisa melepaskan diri kamu adalah ya dirimu sendiri, melakukan perubahan. Oke. Kita lihat situasi maskulin. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, and focusing out. Not today, not dealing, hurt, avoiding, confrontation, cooperation, person boundaries, still angry. Seductions, key honorings, many option decision, unconventional, string along, one night stand, wow, and attraction, flirting, dating.
Maskulin, kamu harus waspada, terutama dalam pandangan hidup kamu itu. Kamu harus fokus dengan yang namanya kejujuran, dengan yang namanya bersyukur, dengan yang namanya kebaikan di saat ini, bukan yang kemarin atau nanti. Tapi kamu sudah harus memiliki pandangan hidup seperti itu dimulai hari ini, karena ya semuanya ada perubahan hidup ya dalam setiap kehidupan. Dan sebenarnya kamu sudah tahu ya, apa yang kamu lakukan ini akan berbalik ke kamu ya. Dan kamu nggak nerima tentang hati luka kamu nggak nerima tentang penolakan ya. Kamu menyimpan amarah, dan itu adalah sebenarnya cerminan ya, cerminan dari apa yang kamu lakukan kemarin gitu ya. Dan di sini aku ngeliat memang ya kamu masih melakukan dan masih terikat dengan triparty ya. Jadi ya kamu kalau pengen menyelamatkan diri ya harus obsesi dengan yang namanya spiritual. Ya, kamu masih mencari kesenangan ya, walaupun terkadang perasaan kamu itu hampa untuk merasakannya ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Terotama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.